Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Yang artinya, siapa membawa amal baik maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya saja. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan dirugikan. Begitulah kemurahan dan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berniat mengerjakan satu kebaikan, belum kita kerjakan, sudah ditulis pahala oleh Allah sebagai satu kebaikan. Dan kalau kita kerjakan perbuatan yang baik tadi, maka minimal balasannya dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berniat melakukan kejahatan, maka belum Allah taala tulis sebagai satu dosa. Dan kalau kita kerjakan, maka dicatat sebagai satu dosa saja. Ujar guru Bahari, kalau bahasa kitanya, jaka ibarat wasit nih sudah barat sebelah, memihak ke satu kubu. Mbah yo, hanya berniat aja kita mengerjakan kebaikan, sudah dapat pahala 1, pak kita gawi balasannya 10. Lamun kita berniat jahat, belum ditulis lagi, pak kita gawi kejahatan itu balasannya hanya 1 aja. Nah ini kan berat sebelah ngarannya, ya kalau. Nah sungguh sudah kayak itu baikannya, maha pemurahnya Allah lawan kita. Pak hari kiamat ditimbang amal harau terbanyak nang jahat juga. Dasar ujar guru, berarti ada kawa lagi ditoler lagi, ada kawa dimaklumi lagi nih deh. Sudah kayak itu baikannya Allah taala lawan kita. Di antara sifat Allah taala terhadap hambanya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, lamma qadallahu al-khalqa kataba 'inda fawqa 'arsyih, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluk, dia menuliskan di sisinya di atas arasy singgasananya. Napa tulisannya? Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului akan kemurkaanku. Bahasa kitanya tuh, Allah Ta'ala itu lawan kita terdahulu sayang pada sarik. Sama halnya kita lawan anak tah. Nah, ya kah? Itu terdahulu sayang juga pada sarik. Sehingga apapun yang diperbuat oleh anak kita, jahat kayak apa aja, tetap kita ampuni, tetap kita maafi, tetap kita sayanginya. Kenapa? Karena kita lawan anak itu terdahulu sayang pada sarik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya, jauh melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan, umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup di penghujung zaman dan usia kita jauh lebih pendek dibanding umat-umat Nabi sebelumnya yang berusia sampai ratusan tahun. Tetapi karena sayangnya Allah kepada Nabi kita dan kepada kita sebagai umatnya, maka pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kali ini kami memuat tema seperti yang ada di judul pembahasan kita tentang matematika amal atau pahala amal dalam hitungan angka. Di sini kita ambil contoh yaitu 10 kurang 1 sama dengan 19, 1 tambah 1 sama dengan 27, dan 1 kali 6 sama dengan 365. Kok bisa dan apa alasannya? Baik, kita akan coba menjelaskannya. Yang pertama, 10 kurang 9, bukan,
Maksud saya 10 kurang 1 sama dengan 19. Ini adalah minimal balasan dari pahala sedekah. Kalau Anda punya uang sebanyak 10 lembar, kemudian Anda sedekahkan 1 lembar, secara zahir uang Anda memang berkurang menjadi 9 lembar, tetapi hakikatnya justru berlipat menjadi 19 lembar. Kenapa? Karena Allah akan mengganti minimal 10 kali lipat bagi orang yang mau bersedekah. Jadi 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 tambah 10 balasan Allah Ta'ala, maka hasilnya ialah 19. Maka 10 kurang 1 sama dengan 19. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 tambah 1 sama dengan 27. Kalau Anda sholat sendirian, maka pahalanya hanya 1. Tetapi kalau Anda tambah 1 orang lagi, artinya sholat berjamaah minimalkan 2 orang. Ada 1 imam, ada 1 makmum. Secara zahir hanya ada 2 orang yang melakukan sholat. Jadi matematikanya pahala imam 1 dan makmum 1. Tetapi hakikatnya Allah memberi pahala 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih besar pahalanya ketimbang salat sendirian dengan 27 derajat. Ya, bisa kita artikan umpamanya seseorang salat maghrib berjamaah sekali, maka pahalanya lebih besar daripada seseorang sholat maghrib berjamaah sekali, maka pahalanya lebih besar daripada ia sholat sebanyak 27 kali. Tapi ini sembahyang seorangan, sembahyang sendirian 27 kali lawan sekali nang berjamaah tadi, maka sekali nang berjamaah tadi lebih besar pahalanya daripada inya sembahyang seorangan 27 kali. Ya, minimal kan dari sholat berjamaah itu ada 2 orang. Ada 1 imam, ada 1 makmum. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 27. Semakin banyak jamaahnya, maka akan semakin afdol. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. 1 kali 6 sama dengan 365. Jika Anda berpuasa sebulan Ramadan penuh, dan ditambah dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, pada zahirnya memang cuma puasa 6 hari saja di bulan Syawal. Tapi hakikatnya pahala yang akan Allah berikan adalah seperti puasa setahun atau sama dengan 360 atau 365 hari. Karena satu kebaikan akan dibalas 10 pahalanya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. 30 hari puasa Ramadan, 30 hari puasa Ramadan kali 10 sama dengan 300 hari. Kemudian ditambah 6 hari sunnah Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. Yang jumlah semuanya adalah 360 hari atau sama dengan setahun. Dan untuk pembahasan tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini lebih dalam, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Maka marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebaikan, baik yang hukumnya sunnah, lebih-lebih lagi yang memang hukumnya wajib. Karena amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, seperti disebutkan di dalam sebuah hadis, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Di bulan Ramadan ini kalau kita mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah, maka Allah Ta'ala beri pahala seperti mengerjakan ibadah yang wajib. Dan apabila kita mengerjakan ibadah yang hukumnya wajib, maka pahalanya Allah Ta'ala berikan seperti mengerjakan 70 ibadah wajib di bulan yang lainnya selain Ramadan. Tentunya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fariqal furqan, munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Semoga ada barakah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.